di daerah infrastrukturless, layanan telekomunikasi dan akses internet. Permasalahan utama dalam pembangunan infrastruktur telekomunikasi di Indonesia adalah isu pemerataan akses telekomunikasi, kualitas layanan telekomunikasi, serta peranan industri telekomunikasi nasional. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang telekomunikasi telah memberikan semangat perubahan dalam penyelenggaraan telekomunikasi dari iklim monopoli menuju ke iklim kompetisi. Namun selama ini, penyelenggaraan telekomunikasi masih terfokus pada daerah komersial, sehingga daerah non-komersial kurang mendapatkan perhatian. Universal Service Obligation atau USO di bidang telekomunikasi hadir untuk memecahkan isu pemerataan akses teknologi informasi dan komunikasi yang dilaksanakan oleh pemerintah menggunakan dana kontribusi kewajiban pelayanan universal atau Universal Service Obligation dari penyelenggaraan telekomunikasi. Berdasarkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 25 Tahun 2015 tentang pelaksanaan kewajiban pelayanan universal telekomunikasi dan informatika, Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika melaksanakan redesign USO untuk mengurangi kesenjangan akses telekomunikasi. Redesign USO memiliki 4 karakteristik utama, yaitu 1. Bottom-up program disesuaikan dengan kebutuhan daerah dan masyarakat berdasarkan usulan dari daerah disertai dengan komitmen dukungan dari daerah. 'Komprehensif'. Pembangunan tidak hanya pada infrastruktur, namun mencakup ekosistem berupa pemberdayaan masyarakat, pengembangan konten,
aplikasi yang digunakan untuk meningkatkan utilisasi infrastruktur dan meningkatkan taraf hidup masyarakat. Pembangunan dilakukan tidak secara serempak namun per klaster, sesuai dengan kesiapan dan dukungan pemerintahan daerah. 4. Sinergi. Pembangunan melibatkan seluruh stakeholder. Sinergi dilaksanakan sejak tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan program. Salah satu program dalam pelaksanaan kewajiban universal telekomunikasi dan informatika yang dilaksanakan oleh Balai Penyedia dan Pengelola Pembiayaan Telekomunikasi dan Informatika adalah penyediaan Base Transmission Cellular atau BTS di daerah blank spot layanan telekomunikasi. Pada tahun 2015, target pembangunan yang harus dipenuhi adalah 125 unit BTS. Sejalan dengan konsep redesign USO, maka penyediaan BTS di daerah infrastrukturless layanan telekomunikasi didasari atas usulan dari pemerintah daerah disertai dengan komitmen bupati dalam penyediaan lahan. Data usulan lokasi infrastrukturless disampaikan kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika, Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika. Data lokasi tersebut kemudian ditawarkan kepada para operator. Operator yang bersedia kemudian melakukan survei lokasi bersama perwakilan pemerintah daerah, perwakilan Kementerian Komunikasi dan Informatika. Jika lokasi yang disurvei tepat untuk dilakukan pembangunan, maka dilanjutkan dengan pendandatanganan nota kesepakatan, pembebasan lahan, pembelanjaan tower, transmisi, dan power supply. Lahan untuk pembangunan tower BTS disediakan oleh Pemda yang sebelumnya telah disepakati bersama Kementerian Kominfo, operator dan Pemda. Lahan merupakan lahan yang sudah mengantongi perizinan sesuai dengan aturan yang berlaku. Power supply atau sumber daya listrik disediakan oleh pemerintah. Daerah power supply yang dibutuhkan adalah 500-600 watt selama 24 jam dalam 7 hari non-stop. Sumber daya manusia yang ditugaskan sebagai pengelola disiapkan oleh pemerintah daerah. Pihak operator akan melakukan pelatihan. Tower BTS dapat disediakan oleh pemerintah daerah atau Kementerian Kominfo. Tower BTS dan power supply disediakan oleh Kementerian Kominfo, maka akan diadakan melalui e-katalog yang saat ini masih dalam progres pengadaan oleh LKPP. Sewa transmisi menjadi tanggung jawab Kementerian Komunikasi dan Informatika, Balai Penyedia dan Pengelola Pembiayaan Telekomunikasi dan Informatika. Tanggung
jawab operator menyediakan BTS 2G dan 3G, yaitu One Carrier 3G, 2TRX 2G untuk memenuhi kebutuhan dasar telekomunikasi bagi masyarakat di daerah infrastrukturless layanan telekomunikasi. Balai Penyedia dan Pengelola Pembiayaan Telekomunikasi dan Informatika juga berkewajiban menyediakan akses internet sesuai dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 25 Tahun 2015. Target penyediaan pada tahun 2015 ini adalah 800 lokasi dari berbagai usulan. Lokasi penyediaan akses internet didasari pada usulan dari kementerian atau lembaga lain dan pemerintahan daerah yang disampaikan kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika. Data usulan yang disampaikan kemudian diverifikasi dan dilakukan survei. Berdasarkan hasil verifikasi, kemudian dilakukan penandatanganan nota kesepakatan. Bandwidth disediakan oleh Balai Penyedia dan Pengelola Pembiayaan Telekomunikasi dan Informatika.